Alhamdulillah senang banget hari ini Hilman bisa hadir di Majelis As-Sakinah. Mohon maaf biasanya hari Selasa, betul? Tapi izin pekan ini kita geser ke hari Senin karena besok ayah ada kegiatan yang lain, dan juga sebenarnya hari ini saya jam 1 akan terbang ke Lampung. Jadi kajian kita cukup sekian dan terima kasih. Iya, dari subuh ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, karena ini ada kerinduan yang sangat luar biasa, betul? Mudah-mudahan doain Hilman panjang umur, juga selalu sehat, istiqomah dalam dakwah, dan mudah-mudahan bisa terus menemani Bunda Teteh dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas judul yang sangat menarik. Judulnya adalah Agar Disayang Allah. Apa judulnya? Agar Disayang Allah. Sok tulis. Besit beh tepoho. Biar nanti Bunda ditanya sama suami suka ngejawab yang benar. Karena banyak yang cerita, Ustadz cenah istri saya teh ngaji, tapi lamun ditanya ku suami suka tengah jawab. Jadi Bunda ditanya sama suami, Bunda tadi ngaji, iya, apa temanya? Aya we pokona mah teh. Sok itu jawabanna teh. Sekarang mah jangan ya. Apa temanya hari ini? Agar disayang Allah. Tulis ya, agar disayang Allah. Masya Allah, ada Ibu Haji Anak. Sehat Bunda? Alhamdulillah, Masya Allah. Agar disayang Allah. Baik, Bunda mau nggak disayang sama Allah? Jawab, mau disayang sama Allah? Mau disayang sama suami? Lebih milih mana? Disayang Allah atau disayang suami? Ulangi ya. Mau disayang Allah? Jawab, mau disayang Allah? Mau disayang suami? Mana yang lebih penting? Kok dari jawabannya kayak tertekan gitu ya? Kayak melampiaskan perasaan yang terpendam. Alhamdulillah, berarti Bunda belajar tauhidnya udah mantap, betul? Kalau ada pertanyaan, pilih mana, disayang sama Allah atau disayang sama suami? Jawabannya disayang. Kalau disayang sama suami belum tentu disayang Allah. Kalau udah disayang sama Allah, insya Allah disayang sama suami, betul? Jangan bilang pasti. Betul apa betul? Khawatirnya ada di antara Bunda Teteh sayang udah ngerasa deket sama Allah, tapi suami malah makin jauh dalam hidup. Saya sudah bisa merasakan perasaan itu. Ya. Iya, kita tuh kan khawatir ya, suka ngerasa bahwa perasaan teh saya udah mendekat taat ke Allah, tapi kenapa banyak hal-hal dalam urusan hidup kita malah pergi meninggalkan kita, betul? Bunda udah memperbaiki diri, mohon maaf, ternyata dunia malah pergi meninggalkan kita, betul? Bunda udah ngerasa makin dekat ke Allah, tapi makin banyak manusia yang mengecewakan kita, betul? Bunda bahasanya sudah hijrah, tapi kok kenapa ya makin banyak manusia yang menyakiti kita, betul ya? Ini mah ngerasanya aja kan. Berarti
disayang sama Allah tuh penting atau tidak? Penting, karena yang menggerakkan dunia ini siapa? Allah. Yang menggenggam semua urusan dunia ini siapa? Yang punya hati manusia itu siapa? Yang punya hati suami kita siapa? Yang punya hati anak kita siapa? Yang punya hati teman-teman sahabat kita siapa? Kalau Allah sudah gerakan hati manusia itu untuk mencintai kita, pasti Allah cintai kita, betul? Maka disayang oleh Allah itu penting. Pertanyaannya, kira-kira Allah tuh sayang gak sama kita? Sayang aja, sayang banget. Yakin? Bunda, teteh, sayang, tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali siapa? Allah. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya kasih sayang seluruh ibu disatukan di muka bumi untuk menyayangi anaknya, maka kasih sayang Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Betul? Ibu sayang gak sama anak? Sayang banget. Kita udah ngerasa sayang banget sama anak. Kalau bunda bandingkan, lebih sayang mana, Allah sama kita atau ibu sama anaknya? Lebih sayang Allah sama kita daripada seluruh ibu disatukan di muka bumi. Betul? Ustadz, kalau Allah udah sayang sama kita, apa di antara bukti Allah menyayangi kita? Banyak sekali. Sok tulis 5 bukti Allah menyayangi kita. Bunda tuh kan pengen tahu ya, Allah sesayang apa sama kita? Jawab, sayang bingit, sayang banget. Apa buktinya kalau Allah sayang sama kita? Sok tulis. 1, di antara bukti sayangnya Allah kepada kita, yang pertama, Allah tutupi aib-aib kita. Yang pertama apa? Allah tutupi aib-aib kita. Ya Allah. Jawab yang keras. Kita punya dosa atau tidak? Dikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Allah sayang gak sama kita? Bunda kebayang gak kalau bunda bikin dosa langsung dibalas sama Allah waktu itu? Kebayang gak? Gak usah jauh-jauh bunda, kata Nabi, ketika manusia berbuat dosa, hakikatnya setiap dosa yang dia lakukan itu ditandai dengan titik hitam, nuktoh, titik hitam. Kebayang gak kalau setiap bikin dosa bunda ditandai titik hitam? Kira-kira yang hadir di sini warnanya apa? Bujur katel pisan pasti. Betul? Hitam banget, betul nggak? Tapi Allah sangat baik sama kita, betul? Allah masih sayang sama kita. Allah tutupi aib-aib kita, betul? Makanya mohon maaf, bunda, teteh, sayang, Ahilman, jangan sombong dalam hidup. Kamu tuh dihormati, dimuliakan oleh manusia. 2 alasannya. 1, karena Allah kasih casing sama kamu sehingga yang kelihatan casingnya, betul? Dan yang kedua, karena Allah apa? Tutupi aib-aib kita. Saya ulangi ya, kenapa ada di antara kita yang dimuliakan, dihormati dalam hidup? 2 alasannya. 1, karena Allah ngasih apa? Casing, betul? Casing pinter, casing kedudukan, casing terkenal, casing glowing, merenan iya mahnya, kelihatan kasep, kelihatan cakep, kelihatan cantik. Itu mah semuanya casing, betul? Yang kedua, Allah nutupin aib-aib kita. Makanya yang kelihatan itu apa? Baik-baiknya saja. Teka bayang kalau bunda ngaji pagi ini tahu aibnya bubar. Bubar lah. Udahlah, ulah sok balaga hirup malah.
pasti bubar atuh dah. Bunda kalau tahu AAT kumaha, bubar pokoknya mah. Bubar. Makanya kita doa, Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aib-aibku. Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aib-aibku. Sebanyak apapun aibku, aku minta engkau tutupi ya Allah, agar yang orang lain tahu adalah baik-baiknya tentangku. Makanya bunda sayang, teteh sayang, di antara adab seorang murid ketika mau belajar dengan guru, salah satu doa yang sering dibaca oleh sahabat, salah satunya adalah, ya Allah tutuplah semua aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah berkah dari ilmu yang guruku berikan kepadaku. Yuk angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya ya. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah berkah untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. Bisa diamalkan. Tahun depan AAT ada sesuatu yang bikin bunda kecewa, makin kecewa. Ketika diajak ngaji, bunda ngaji sama siapa? Ahilman. Tidak sesemangat sebelumnya, karena menggantungkan hatinya bukan ke Allah tapi ke manusia. Yang namanya ini Hilman lu banyak dosanya, banyak aibnya, betul? Udah bunda mah, makanya bunda nih kalau tahu aib guru kita ulah sok diomongkeun. Da orang menit kuat ngomongkeun aib guru teh. Apal teu ce, meni rame ngomongkeun aib guru teh. Puntennya eta teh mencabut berkah dari ilmu yang kita dapatkan selama ini. Nauzubillahi min. Kalau ada yang baik-baik, ambil baiknya. Kalau ada yang kurang baik, tutup aib-aibnya. Nu paling kesel kumaha coba? Ngeus apal aib guru diomongkeun ka batur. Ece apal teu maneh cah. Si ustad panjang. Hati-hati. Padahal hakikatnya kita teh juga sama. Orang yang sibuk dengan aib orang lain, hakikatnya dia tidak pandai melihat aib dirinya sendiri. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama, Allah sayang nggak sama kita? Apa di antara buktinya? Allah tutupi aib kita. Betul? Yang kedua, bukti Allah mencintai kita tuh apa? Yang kedua, Allah selalu mengampuni dosa kita. Allahu Akbar. Kalimatnya apa? Selalu mengampuni. Selalu. Selama bunda bertobat, selama bunda minta ampun, selama bunda teteh sayang memperbaiki diri, jangan pernah putus asa dengan ampunan siapa? Allah. Mohon maaf, nggak pernah tahu ya. Tapi boleh jadi di antara bunda ada yang dulu buruk masa lalunya. Ada nggak? Dulu mah jangankan ngaji, waktu ngaji teh, waktu teh. Da baheula mah sibuk, betul apa betul? Punten, dulu mah ayeuna mah kita teh kan masya Allah ya, dengan izin Allah ya, pakai jilbab yang terbaik, pakai kerudung yang tertutup. Baheula mah baheula, aduh, kalau diinget-inget mah kabayang teu bunda ada di sini hari ini? Teu kabayang dulu mah meureun jam sakitu keur di mana? Dulu mah, betul nggak? Bunda berubah, bunda bertobat, memperbaiki diri, hijrah, Allah ampuni dosa kita, betul? Maka bunda sayang, sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa dengan
ampunan Allah. Sok dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Az-Zumar 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Perhatikan bunda sayang, teteh sayang. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Masya Allah, yang dipanggil siapa? Hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat keburukan. Hebatnya di situ Allah nggak manggil pembunuh, enggak. Allah nggak manggil pemabok, enggak. Allah nggak manggil pezina, enggak. Allah nggak panggil yang suka ngambil uang suami tanpa izin, enggak. Allah nggak manggil yang suka melawan sama suami, enggak. Yang suka tidak pernah taat sama suami, enggak. Allah nggak manggil yang suka cemberut sama suami, enggak. Tapi Allah panggil apa? Ya ibadi, hamba-hambaku. Betul? Yang pernah bermain di belakang daripada suami, di tukang mainnya teh, di halaman maksudnya teh, di kebun. Allah nggak panggil itu, tapi Allah panggilnya apa? Ya ibadi, hamba-hambaku yang pernah melampaui batas. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat itu kan bahasa Indonesianya kasih sayang Allah. Betul? Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an, seluruhnya. Betul apa betul? Sok bunda, dosanya banyak tadi ya. Di rumah tangga lebih banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Lebih banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Tolong ya, sing sadar atuh bunda teh. Udah tahu kan yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Adanya apa? Zolim ya. Lebih parah mana, dosa atau zolim? Jadi manusia yang paling zolim siapa? Harusnya bunda nanya dulu, bedanya dosa sama zolim apa? Betul? Kalau dosa mah urusannya hanya sama Allah. Kalau zolim mah urusannya dua. Satu, salah kepada Allah. Dua, salah kepada manusia. Jelas tidak? Jadi kalau bunda di rumah tangga ada salah, contoh nggak taat sama suami, tidak pandai menjaga diri, itu urusannya dosa. Betul? Dicatat oleh Allah, urusannya sama Allah. Makanya sering bilang, bunda teh jadi istri yang baik bukan agar suami jadi baik, tapi bunda teh jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Lain amin ngerti teh ieu teh. Teu cukup pakai amin-amin mah teu cukup. Teu cukup. Ngan amin hukul mah teu cukup. Bunda teh jadi istri yang baik bukan agar apa tadi? Bukan agar suami jadi baik, bukan. Tapi agar apa? Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul nggak?
Karena faktanya mohon maaf, bunda sudah jadi istri yang baik, tapi ada nggak suaminya yang nggak baik? Harus kecewa? Tidak harus. Jelas tidak? Sok, bunda udah baik tapi suaminya nggak baik, harus kecewa tidak? Tidak harus kecewa. Dan kebaikan bunda Allah tahu nggak? Jawab. Kesolehan bunda Allah tahu nggak? Taatnya bunda Allah tahu nggak? Maksimalnya bunda jadi istri Allah tahu tidak? Melayani suami dengan sangat luar biasa Allah tahu nggak? Cintanya bunda ke suami yang gak karu-karuan itu Allah tahu tidak? Betapa hati bunda sangat cinta dengan suami Allah tahu tidak? Bunda pengen suami berubah jadi lebih baik Allah tahu tidak? Kalau suami tidak menghargai kebaikan kita, harus kecewa? Kalau suami tidak membalas kebaikan kita, harus kecewa? Tidak. Jawab apa? Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Jangan minta diulangi dari hesek kata-kata eta tuh. Geus kitulah pokoknya nama kalimatna. Pokoknya bunda mulai hari ini bunda berbuat baik, suami muji, alhamdulillah. Bunda berbuat baik, suami nggak muji, nggak ada masalah, betul? Bahagia. Bodoh. Jadi bodoh amat jawaban. Iya, bunda jadi ibu di depan anak. Allah tahu nggak bunda jadi ibu yang baik teh? Allah tahu bunda ngebangunin anak bunda setiap pagi. Allah tahu nggak bunda teh melahirkan anak bunda dengan luar biasa, mendidik anak bunda dengan capek, nganterin sekolah ke sana kemari, milihin sekolah yang terbaik. Allah tahu tidak? Bunda jangan kecewa kalau pada akhirnya anak bunda belum sesuai dengan maunya bunda. Ulah menyalahkan keadaan. Ya Allah, perasaan saya teh udah nyekolahin anak ke tempat yang baik, tapi kenapa anak saya begini? Misalnya, nggak usah khawatir, dah Allah menilai bunda apa yang bunda lakukan. Setuju tidak? Yakin tidak? Makanya mulai hari ini nggak usahlah banyak menuntut manusia, capek. Betul nggak? Bunda bilang sama suami, sayang, kamu teh berubah tuh. Aku teh ngeseliur sama kamu teh ya teh. Mau sampai kapan misalnya? Bunda ngomong gitu ke suami, suami berubah atau tidak? Tidak. Yang terjadi suami hanya bilang, ari mana yang ngomong naon? Paling gitu ujung nate. Betul? Bunda sama anak, menuntut luar biasa. Nah, kamu teh tolong lihat mama. Sama anaknya dilihatin terus. Bukan begitu maksud mama. Kamu teh hargai mama. Berapa harganya? Bukan begitu. Kamu teh tahu nggak mama teh ibu kamu? Tahu atuh. Siapa? Sampai bunda teh nggak jelas ngomongnya teh kan? Kamu teh menit nggak ngerti wae. Mana anak saha? Anak mama. Ujungnya serba salah kan? Terus kumaha tuh Ustaz? Udahlah. Kalau baik jadi pahala, betul? Kalau ada yang kurang dari kita, banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Boleh jadi keinginan bunda teh belum tercapai karena masih banyak dosa yang mengganjal dalam hidup. Setuju tidak? Kenapa doa bunda nggak dikabulkan? Ulah nyalahin Allah. Jangan bilang, ya Allah, perasaan ngesbeak-beakan nggak doa teh ya Allah. Emang ngesbeak-beakan ya Allah. Eta mah bunda seakan-akan bilang kalau Allah tidak mendengar doa-doa kita. Ya Allah, entah berapa kata lagi yang harus aku ungkapkan ya Allah. Aku mah Allah welah hari gitu mana. Jadi ujungnya itu menipasrah dalam hidupnya. Bunda jangan nyalahin Allah. Kalau doa belum dikabulkan, nyalahin siapa?
Diri kita mungkin dosamu yang terlalu besar mengganjal Allah mengabulkan doa-doamu. Tapi ya Allah, dosa naon abi teh tah? Eta teu nyadar eta teh tah jawabanna. Udah bunda, udah pastilah, udah pasti. Sok buka surat Asy-Syura ayat 30. Udah pasti kalau ada ujian, kalau ada musibah, kalau ada yang gak enak dalam hidup kita, pasti diundang karena kelakuan kita. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Sok dibuka. Jadi mulai hari ini kalau ada ujian yang menimpa, ada musibah yang melanda, jangan nyalahin Allah, karena Allah nggak mungkin ngasih yang tidak baik untuk kita. Setuju tidak? Keburukan itu diundang gara-gara kelakuan kita. Ada nggak ayatnya? Sok perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ada nggak ayatnya? Wa ma asobakum mim musibah, dan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang. Wa ma asobakum mim musibatin, ya kan? Tidak ada satu musibah pun yang terjadi terhadap seseorang kecuali disebabkan oleh ulah tangan mereka sendiri. Betul? Untuk apa ujian itu? Wa ya'fu an katsir. Allah sedang ingin mengampunkan dosa-dosamu yang lebih besar. Makanya mulai hari ini bunda sayang, sering AA bilang ya, kalau bunda sayang, teteh sayang diuji, dua alasannya. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa kita. Dua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Jelas tidak? Kalau kita diuji, alasannya berapa? Dua. Satu, Allah ingin apa? Menghapuskan dosa kita. Dua, Allah ingin apa? Mengangkat derajat kita. Udah itu aja. Ustadz, saya diuji Ustadz. Gitu. Ingat ya, jangan dibalik. Bunda mah kadang-kadang suka dibalik. Kalau orang lain yang diuji, cek, saya tuh lagi diuji cek, loba dosa. Maneh mah loba dosa. Jadi kalau ada orang yang cerita sama teteh, teteh nggak jawab ke si eta teh, cek, saya teh lagi diuji pisan. Da cek AAG, lamun diuji teh dua alasana, hiji karena Allah ingin menghapuskan dosamu, dua Allah ingin mengangkat derajatmu. Nah, maneh mah belah anu loba dosana maneh mah. Ulah. Ari ka batur ngomongna loba dosa, ari ka urang sorangan. Saya mah lagi diuji ini teh. Kenapa bunda diuji? Lagi diangkat derajat saya. Kudu seimbang bunda, kudu berimbang. Malah kalau bisa mah, kalau orang lain yang diuji, bunda bilang, ce, sabarnya lagi diangkat derajat ece teh. Betul? Tapi kalau ke kita bilangnya, saya teh banyak dosa. Allah, mudah-mudahan ya dengan ujian ini Allah mengangkat dan menghapuskan dosa-dosa saya. Gitu jawabannya. Jelas tidak? Yang kedua, apa bukti Allah sayang sama kita? Allah selalu mengampuni dosa kita. Hari ini bunda sayang berangkat ngaji, Masya Allah, berangkat ngaji itu satu langkah, dua langkah. Langkah pertama menghapuskan dosamu, langkah kedua mengangkat derajatmu. Makin banyak langkahnya, capek, suku nyeri. Makin banyak langkahnya berarti makin banyak dosa yang Allah ampuni. Betul? Apalagi mohon maaf jamaah AA orang leuwih liang, berangkat lagi ti kamari eta mah. Jauh berangkat. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Makin melangkah makin banyak dosa. Makanya bunda kalau jalan taklim teh istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lumpang we terus itu ngaji mah henteu poho tempatna. Ya Allah. Yang ketiga, apa bukti Allah sayang sama kita?
Yang ketiga, Allah kuatkan kita beramal soleh. Masya Allah. Bunda sayang harus tahu, teteh sayang harus tahu, bunda teteh bisa beramal soleh karena kasih sayang siapa? Bukan karena kita. Bunda teh bisa ngaji hari ini karena siapa? Mohon maaf, ada nggak orang rumahnya deket, tinggal melangkah, datang ke taklim, tapi nggak datang? Ada nggak? Tapi ada nggak orang jauh, sejauh-jauh, jauh, tapi kalau Allah mau menggerakkan orang itu datang taklim, datang tidak? Berarti yang bikin orang ngaji itu karena dia mau atau Allah yang kasih rahmat? Betul? Rahmat Allah menggerakkan bunda. Bisa sholat tahajud karena siapa? Bisa sholat subuh karena rahmat siapa? Bunda bisa taklim karena rahmat siapa? Bunda bisa hijrah seperti ini karena rahmat siapa? Bunda bisa pakai jilbab terbaik, nutup syar'i terbaik karena rahmat siapa? Maka mohon maaf, jangan menuhankan amal, tapi menuhankan Allah. Ya, jangan menuhankan amal, harusnya menuhankan siapa? Karena banyak di antara kita yang suka menuhankan amal, lupa kalau amal itu diperbuat karena rahmat siapa? Ngerasa gara-gara kita. Kan suka ada tuh di komen-komen TikTok, entah amalan apa yang dia lakukan, so gitu kan? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Misalnya ada orang nih, rizkinya bagus, rizkinya banyak, ada yang komen, entah amalan apa yang dia lakukan. Sebenarnya kalimat itu nggak salah-salah banget sih, tapi kalau kita kurang memaknai tauhidnya, ujungnya menuhankan apa? Amal. Lupa kalau yang ngasih rizki siapa? Misalnya mohon maaf, adik-adik saya perempuan ketemu jodohnya yang baik, yang soleh, kasep, benghar, eta mah banget pokoknya mana gitu. Misalnya soleh, bager, benghar, pinter, misalnya ya mah misalnya lain anu mana ya mahnya. Misalnya ketemu terus kita bilang gini, ya Allah, entah amalan apa yang dia lakukan sehingga berjodoh dengan orang itu. Betul nggak? Sebenarnya nggak salah-salah banget sih, tapi jadi menuhankan apa? Amal. Padahal dia bertemu dengan si A, si B, si C, rahmat siapa? Jadi mulai hari ini mah jangan sombong karena amal kita, karena kita bisa beramal pun karena rahmat siapa? Makanya perhatikan tuh, tuh kalau bilang, kalau ngomong sama bunda ya, alhamdulillah atas rahmat Allah ya, sayangnya Allah sama kita. Makanya kalau bunda perhatikan tuh, doa di awal pasti tuh, ya Allah ya Rahman, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betul? Sayangi kami ya Allah. Itu yang kita minta, karena kita bisa berdoa pun atas rahmat siapa? Kita bisa ngaji pun atas rahmat siapa? Berarti hari ini yang hadir merasa nggak disayang sama Allah? Nuhun ya Allah, Engkau masih sayang sama kita. Padahal kalau lihat dari wajah mada asa nggak meyakinkan atau bener. Ceramah, lihat akan tahu sendiri saya tes kumaha, betul gak? Asa temantes kudu ceramah depan TV dengan izin Allah, jamaahnya ada, lamun inget karena diri mah asa tepantes ceramah teh. Makanya mohon maaf, saya tuh nggak berani macam-macam sama istri saya. Dengerin ini, saya nggak berani macam-macam sama siapa? Istri saya, karena istri saya paling tahu belangnya saya. Iya tuh, makanya udahlah Hilman depan istri nggak usah sok paling keren lah. Istri saya tahu boroknya saya, betul?
tahu jeleknya saya. Maka jangan kaget, jangan kaget ya, jangan kaget. Biasanya yang paling sulit itu menasehati orang yang paling dekat. Betul nggak? Biar bunda teh nyadar gitu loh, kita tuh punya frekuensi yang sama. Bunda mohon maaf, nasehatin orang terdekat tuh sulit. Gimana? Bunda ngaji, dapat ilmu, nasehatin suami susah nggak? Kenapa coba? Udahlah, sok balaga gitulah udah. Bunda ngaji kemana-mana, di depan suami tetap istri, betul nggak? Suami tahu belangnya bunda, suami tahu cerewet nak bunda, suami tahu kurangnya bunda, betul nggak? Saya 9 bersaudara, saya anak bungsu. Ustadznya AA di jamaatnya ustad, ceramah di mana-mana. Di depan kakak saya siapa? Apa leutik namanya? Betul nggak? Makanya mohon maaf bunda, kalau kita mau menasihati orang terdekat, kadang kita harus pinjam lisan orang lain. Betul nggak? Karena lisan kita pasti tumpul bunda. Depan orang tua nasehatin, cek bapak orang teh maneh sah. Maneh teh gede gara-gara orang. Ayeuna kamu ngajar, kamu jadi ustad, jadi ustazah, ngaji di mana-mana, tetap depan ayah ibu kita teh anaknya. Betul nggak? Terus gimana caranya biar kita bisa menasehati itu? Kalau bukan karena rahmat Allah nggak akan bisa. Betul? Makanya mah daripada banyak nasehatin istri, lebih baik doain istri aja. Udah capek atuh. Tuh didengi yur. Udah, saya mah kasih saya udahlah, ya kumah bunda wel diur lah. Tapi di belakang, saya doain dia, ya Allah lembutin hati istri saya. Kalau nggak lembut manya, ya Allah lembut hati. Saya perasaan udah ngedoain banyak jamaah, manya hiji kemes. Kan gitu. Ini mah kira-kira. Jadi makanya sama orang terdekat mah doa itu curhat dong katanya. Bukan, ini mah rumus biar bunda teh tahu ya. Kan bunda suka bilang, gimana ya cara nasehatin suami saya? Nggak usah sok penting gitu memang nggak akan bisa bunda. Ke suami mah doakan, betul nggak? Contohkan yang baik-baik, senangkan, betul? Pelan-pelan nanti nasihatnya masuk sendirinya. Karena yang ngasih rahmat siapa? Yuk ulangi, tanda Allah mencintai kita, menyayangi kita. Satu apa? Allah tutupi aib kita. Aib kita Allah tutupi tidak? Tutup. Allah sayang sama kita. Dua apa? Allah selalu mengampuni dosa kita. Dosa kita banyak? Allah ampuni? Insya Allah. Selama bunda terus mendekat ke Allah, bertobat, Allah ampuni. Setuju? Yang ketiga, Allah kuatkan kita beramal soleh. Hari ini bunda bisa ngaji karena siapa? Yang keempat, bukti Allah menyayangi kita itu apa Ustadz? Yang keempat, Allah tenangkan hati kita. Masya Allah. Tenangkan apa? Hati kita. Bunda dalam hidup yang namanya masalah ada atau selalu ada? Wajar tidak? Kenapa? Karena masih. Kalau tidak ingin punya masalah, pertanyaannya, sebanyak apapun masalahnya, bunda masih hidup?
Yang nenangin siapa? Makanya mohon maaf, Bunda sayang, untuk semua masalah yang terasa berat hari ini, percayalah, pada akhirnya akan selesai juga, sebagaimana Allah menyelesaikan masalahmu yang sebelumnya. Jelas tidak? Saya ulangi kalimat ini biar nancep ya. Beh Bunda teh tegalowai dalam hirup teh. Bunda, teteh, sayang, tolong catat ini ya. Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, percayalah, pada akhirnya semua masalah itu akan selesai, sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalahmu sebelumnya. Betul? Jawab, sebelum ini ada masalah tidak? Dengan izin Allah selesai. Sekarang punya masalah enggak? Dengan izin Allah akan selesai tidak? Makanya AA bahas kemarin kalau nggak salah 3 ciri orang yang kurang iman. Masih ingat? Oh ya udah nggak usah dibahas kalau gitu atuh. Bahas lagi jangan. 3 ciri orang yang kurang iman. Cek kira-kira kita masuk kategori itu atau tidak. 1. Orang yang kurang iman itu ciri yang pertama, sering gelisah atau masih gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Masih gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Yang kedua, ciri orang yang kurang iman, khawatir atau sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, ciri orang yang kurang iman, merasa capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Ada berapa? 3 ciri orang yang kurang iman. 1, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. 2, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, merasa capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Kira-kira yang hadir ada yang masuk kategori itu? Tolong jawab atuh itu. Dari wajahnya sih agak iya sepertinya gitu. Ustadz, iya ya, itu meni aku banget lagi. Iya lagi. Itu mah aku pisan ah. Gelisah dengan yang sudah terjadi ada? Ada? Khawatir dengan yang belum terjadi ada? Capek dengan yang dijalani ada? Hirup teh asa hampa aya? Asa nggak jelas gitu aya? Asa rungsing aya? Asa riweuh aya? Asa rungkad gitu aya? Asa tepuguh aya teu? Asa teu napak aya teu? Aya nu kitu aya nu kitu kan? Asa teu napak itu cenah ustaz. Asa hirup teh meuni asa pabilit aya teu? Teu jelas ada? Ciri apa itu berarti? Kurang iman. Iya, kurang iman kita teh. Maka mohon maaf, siapa yang tenangkan hati kita? Allah. Dialah Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Allah tenangkan hati kita, bukti Allah mencintai kita. Dan yang kelima, apa bukti Allah sayang sama kita? Yang kelima, di antara bukti yang Allah hadirkan kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Ya Allah. Bunda sayang, anugerah terindah yang Allah beri sama kita apa? Hidayah. Allah masih sama kita iman, betul? Allah ngasih kita Islam. Ini cintanya Allah sama kita. Allah memilih kita menjadi orang itu. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Bunda boleh kehilangan apapun dalam hidup, asal jangan kehilangan Allah. Setuju?
Bunda boleh kehilangan apapun dalam hidup, asal jangan kehilangan siapa? Allah. Kehilangan harta bisa dicari, kehilangan suami bisa apa? Bisa diganti. Betul nggak? Kehilangan harta bisa dicari, kehilangan suami bisa diganti, kehilangan pangkat jabatan bisa dibeli. Betul? Tapi kehilangan Allah, Bunda kehilangan segalanya. Betul? Maka Bunda sering dengar doa tuh, ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dari kami, asalkan jangan Engkau mengambil rahmat-Mu untuk kami. Biasanya orang itu, Bunda, kalau kecewa dengan dunia, dia akan kembali ke Allah. Betul nggak? Siapa yang paling sengsara, AA? Yang paling sengsara adalah orang yang kecewa dengan dunia, tapi bukan Allah tempat kembalinya. Dia malah mencari dunia yang lain. Stres, frustasi, narkoboy, bunuh diri. Dia kecewa dengan dunia, bukan Allah tempat kembalinya, tapi dia malah mencari dunia. Makin kecewa. Bunda kecewa dengan suami, jangan mencari dunia, tapi cari Allah. Bunda kecewa dengan suami, Ustad, saya mah suami teh nyeri hati teh. Udah, daripada dia yang begitu, saya ingin ganti yang lain. Bunda ketemu dengan yang lain, pasti kecewa lagi. Betul? Kalaupun ada gantinya, gantungkan gantinya sama Allah, biar Allah nanti menggantikan dengan orang yang Allah juga ridho dengan penggantinya. Sok Bunda mau tenang, gimana caranya? Harus apa? Belanja. Belanja bikin tenang tidak? Mungkin bikin tenang, tapi sementara. Betul? Bunda liar ya, jalan-jalan ke mall, keliling. Mau sampai kapan di mall? Lama-lama bosan tuh, liar tuh. Kamar deui teh nya geus beak keliling. Bunda bilang, Ustad, saya mah akan jadi tenang, mual stres lamun jalan-jalan. Sok jalan-jalan, rek ka mana? Naik pesawat ke sana kemari, beli tas branded, HP mahal, nu aya lieur. Betul? Bunda punya sendal mahal dengan sendal yang tidak terlalu mahal, lebih tenang yang mana? Sendal yang 5 juta, sendal yang 1 juta, lebih tenang yang mana? Da teboga jadi weh 1 juta 1 juta. Bunda sendal yang 5 juta, sendal yang 1 juta disimpan di luar, lebih tenang yang punya sendal yang mana? Yang 1 juta mungkin lebih tenang, betul? Yang 5 juta selama ngaji mikirin apa? Bahkan mohon maaf, eta sendal diasupkeun karena kantong da sieun leungit ya. Bunda punya tas 5 juta dengan tas yang 1 juta, lebih tenang yang mana? Lebih tenang gak bawa tas nah. Bunda punya tas yang 1 juta, ada hujan, ditutupan kepala naku tas. Betul? Tasnya agak murah, tutupin kepala karena hujan. Tas 5 juta seperti apa? Dikekepan tasnya. Bunda lebih ikhlas kehujanan daripada tas yang kehujanan. Betul apa betul? Bunda punya suami yang kasep dengan yang abstrak, lebih tenang yang mana? Rasanya lebih tenang yang abstrak, betul? Bunda kebayang gak punya suami siga AA? Nggak bilang kasep ya, siga AA we ieu mah. Atuh udah deg-degan, bener tuh? Kemana-mana, ya Allah, takut diambil orang lain. Ada yang suka, kan banyaknya. Ngan yang suka teh nu kararieuh kungkul itu ya. Mah teh asakin teh ieu teh. Kema gantian nu rada-rada muda dihareup gitu.
siapa heureuy wae atuh bu heureuy atuh bu ulah diasupkeun hate ati subuh abi teh heuh da ge apal heureuy ama heureuy ibu heureuy lah nyeri hate atuh bu da heureuy ieu mah da heureuy bercanda ibu tahu bercanda kan nah eta teh bercanda eta teh bercanda teh heureuy bercanda ibu da age moal mungkin atuh milih ibu kan pas ya kan moal mungkin kan ya Allah nah ibu pokoknya mah Allah sayang gak sama kita bunda bisa ketawa sayangnya siapa ini bisa tertawa bisa senang bisa tenang sayangnya siapa ini 5 bukti Allah sayang sama kita pertanyaannya bunda mau nggak makin disayang sama Allah tulis 5 amalan yang akan membuat kita lebih disayang oleh Allah ya. Sebutin pelan-pelan nanti kita bahas di waktu yang akan datang pembahasannya ini kan air masa naon sih amang-amakan wae dikit-dikit wah aya masalah perasaan asa nyantai ceramah teh ibu aya masalah naon bu cerita atuh bu cerita ya Allah bu baru ngomong ya bahas sedikit ya Allah bilang mau ke Lampung jadi naon karuwas kieu teh perasaan teh ngajar teh asa tenang gitu asa lain sayang ieu mah nyiksa ibu sayang kalau sayang itu nggak menyiksa hati jangan menggenggam cinta seperti menggenggam pasir segitulah pokoknya sok tulis 5 amalan yang membuat kita bisa lebih dicintai oleh Allah. Ini amalannya ringan tapi berdampak sangat besar. 1 berzikir. 1 apa? Berzikir ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapin HP-nya coba. Saya mau kasih 1 zikir. Kalau bunda baca zikir apapun, selipkan kalimat ini, maka zikirnya dihitung lebih banyak, lebih besar. Contoh, bunda baca subhanallah sekali, tapi selipkan kata ini, kalimat ini, maka kalimat zikirnya akan dihitung melebihi hitungan apapun. Sok, udah siap? Oke. Kita ambil contoh ya. Ada 1 zikir yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ulangi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Saya ulangi ya. Kalimat zikir awalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Contoh zikir yang lain, astaghfirullahal azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Contoh zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Setiap zikir yang diteruskan dengan kalimat itu, maka jumlah zikirnya lebih banyak daripada
jumlah apapun dalam hidup. Lebih banyak dari ciptaan Allah, lebih tinggi dari arasy-Nya Allah, lebih berharga dari apapun dalam hidup. Kalimatnya tambahin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bisa diamalkan? Insyaallah. Ini salah satu yang AA dapat dari almarhum Kiai Haji Lutfi Fathullah. Beliau dulu sama AA di TVRI kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Jadi doanya, zikirnya apa? Selipkan yang tadi itu. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Artinya apa? Nanti Bunda searching. Bagus sekali artinya. Insya Allah. Satu, apa amalannya? Berzikir. Dua, amalan ringan tapi berpahala besar dan mengundang lebih dicintai Allah. Yang kedua, sholat di awal waktu. Apa? Sholat di awal waktu. Ada tepat waktu, ada awal waktu. Sama apa beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ bedanya ya. Ada awal waktu, ada tepat waktu. Contoh, sholat zuhur azan jam 12, jam 2 masih bisa sholat zuhur atau tidak? Waktunya tepat tidak? Waktunya tepat tidak? Waktunya tepat, tapi awal waktu tidak? Jelas? Berarti yang tepat waktu belum tentu awal waktu, tapi yang awal waktu pasti tepat waktu. Yang Allah sukai yang awal apa yang tepat? Yang awal dan tepat waktu. Bunda sholat zuhur adzan jam 12, jam 10 nggak sholat. Eta mah tidak tepat, terlalu awal eta mah ya. Jadi yang awal dan tepat waktu, idealnya yang awal waktu, dicintai Allah. Makanya Bunda, tidak ada yang lebih penting buat kita dalam hidup kecuali apa? Sholat. Sholat di awal waktu. Yang ketiga, agar lebih dicintai Allah, amalannya adalah berusaha untuk membahagiakan hati orang lain. Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Di antara amal yang dicintai Allah, salah satunya adalah menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Bikin orang lain senang, maka Allah akan senangkan hatimu. Bikin orang lain bahagia, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Makanya Bunda sayang, kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Jelas? Senengin orang, bikin orang bahagia. Makanya kalau Bunda tanya, kenapa Ate lamun ceramah sok aya heureuyna, aya humorna? Tahu Bunda di imah loba masalah kan? Juga tahu Bunda teh hidup udah berat banget. Diselip-selipin tipis-tipisnya, minimal atulah pas berangkat ke sini ada senyuman sedikitnya. Walaupun aya nu beda-beda kan senyum tehnya. Aya nu aya nu aya ya. Aya geus lucu kieu teh masih kena jebi aya. Naon sih? Naon ngomong naon? Aya. Ya udahlah, da eta urusan masing-masing. Pokoknya mah berusaha membahagiakan hati orang lain. Bisa tidak? Minimal senyum. Minimal apa? Coba Bunda ketemu orang teh, senyumnya harus terpancar. Senyum terus. Bunda nggak bisa ngasih apapun kan? Seri we atau minimal senyum. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Bikin orang senang itu pahalanya sangat besar dan membuat Allah mencintai kita. Betul? Yang keempat, amalannya adalah memaafkan orang lain. Masya Allah. Kalau Bunda ingin makin disayang sama Allah, belajar apa? Memaafkan orang lain. Mudah apa susah?
Susah karena pahalanya disayang sama Allah. Bunda mungkin kehilangan cinta manusia, tapi percayalah saat bunda memaafkan, Allah makin sayang sama kita. Yang kelima, ini puncaknya, infak sodakoh. Apa? Infak sodakoh. Nanti dibagi-bagi itu bunda. Salah satunya sedekah anak yatim. Masya Allah, bulan Muharram ini bulannya lebaran anak yatim. As-Sakinah sudah selesai santunannya? Belum. Tanggal berapa? As-Sakinah tanggal 28 Juli ada santunan yatim. Per anak berapa anggarannya? Satu anaknya 250.000. Bunda ikutan. Bilang ke Teh Betty, bilang ke Teh Wita, bilang ke pengurus, ibu saya mau ikut dong, 2 anak 500. Malah kalau bisa kapan pembagiannya ikut. Malah kalau ada waktu bunda ketika salaman sama anak yatim diusap kepalanya, minta doa sama dia, itu doa yang sangat luar biasa. Betul? Ustadz saya nggak bisa sebesar itu, gimana caranya? Nggak apa-apa, tipis-tipis, yang penting bunda ikutan. Maka insya Allah infak sedekah hari ini kita akan gunakan untuk santunan yatim. Insya mudah-mudahan yang berinfak Allah sayangi hidupnya, yang berinfak Allah angkat derajatnya. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Kata Nabi, aku bersama dengan orang yang sayang sama anak yatim nanti di surga seperti ini. Deket banget. Teh Betty berapa rencana anak yatimnya? 100 anak yatim, berarti butuh 25 juta. Insya Allah ada Allah. Insya Allah hari ini banyak hamba-hamba Allah yang dilembutkan hatinya. Niatin semuanya untuk Allah agar kita makin disayang sama siapa? Allah. Ulangi, 5 amalan yang akan membuat kita lebih dicintai Allah. 1 apa? Berzikir. Yang kedua, sholat di awal waktu. Yang ketiga, berusaha menyenangkan, membahagiakan orang lain. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, infak sedekah. Barang siapa yang menolong saudaranya, Allah tolong hidupnya. Barang siapa yang mencintai saudaranya, Allah cintai hidupnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Insya mudah-mudahan kita menjadi orang yang makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengamalkan itu semua? Terus zikir-zikir apa lagi? Seperti apa prakteknya? Mudah-mudahan kita bisa bahas di waktu yang akan datang, insya Allah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Tapi sebelum itu kita akan amalkan ilmu hari ini. Silahkan disiapkan infak terbaik. Semoga yang berinfak Allah cintai hidupnya, yang berinfak Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Kalau ada di antara bunda yang mungkin gak bawa uang cash tapi pengen ikutan santunan yatim, langsung bilang sama pengurus, ditransfer. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi
Nabi salam. Ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kita. Allah mengganti dengan pahala yang lebih baik. Mudah-mudahan kita makin dicintai oleh Allah, makin disayangi oleh Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan bunda, teteh, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau masih menyayangi kami. Terima kasih Engkau masih mencintai kami. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan ridho-Mu. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan hari ini, sehingga hidup kami makin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan banyaknya maksiat kami. Ya Allah, Engkau sangat tahu aib dan keburukan kami. Ya Allah, Engkau sangat hafal di mana dan kapan saja kami berbuat dosa. Engkau tahu ya Allah, sangat tahu, maha tahu. Ya Allah, tapi kami pun tahu ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, sebanyak apapun dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sebanyak apapun dosa kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, pagi ini
di masjid ini, setelah kami taklim, setelah kami zikir, setelah kami sholawat, setelah kami bersedekah, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali kami yang banyak maksiat, Engkau hapuskan semua maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada musibah yang melanda kami, masalah berat yang silih berganti, keadaan sulit yang tidak pernah berhenti, ya Allah, kami sadar itu semua diundang karena kelakuan kami. Allah, ighfir lana dunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, kami sadar sakit kami pun diundang karena dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami, sembuhkan penyakit kami. Ya Allah, jika banyak manusia yang menyakiti kami, ujian di rumah tangga kami, ujian suami kami, ujian anak-anak kami, ujian ekonomi kami, ujian masalah kami, semua ya Allah, kami ridho menerima ujianmu, asalkan Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfir lana dunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami, apalagi dosa kepada orang tua kami. Boleh jadi kelakuan kami kepada orang tua yang tidak baik mengundang ujianmu datang kepada kami. Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Bunda, teteh sayang, ingat-ingat dosa kita kepada orang tua. Itu barangkali sebabnya. Itu sebabnya. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu, hadirkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu, bayangkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami pernah menggores luka di hati ibu kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebut nama ibu kita, sebut namanya, ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebut Sophia. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami begitu sayang kepada kami, ya Allah. Maafkan ya Allah, sewaktu ibu kami masih ada, kami belum sempat membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah. Lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah kesal, pernah marah, pernah membenci. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebut nama ayah kita, ya Allah, untuk ayah kami yang bernama. Sebut. Allah, Allah. Jika orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya.
sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Titip salam rindu kami untuk mama bapak di alam kubur. Assalamualaikum. Ya Allah, terima iman Islam orang tua kami, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surga. Rumah tangga ibu, keluarga ibu, hadirkan wajah pasangan kita. Lihat wajah suami, sebut namanya ya Allah. Maaf rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Maafkan suami kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Maaf ya Allah. Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak ibu teteh, hadirkan wajah anak kita. Lihat wajah anak, sebut nama anak-anak ya Allah untuk anak-anak kami. Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warohmah ya Allah. Jaga keluarga kami, lembutkan hati pasangan kami, solehkan perangainya ya Allah. Anak-anak ya Allah, jadikan semua anak kami solih dan solihah ya Allah. Jaga anak kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Bimbing hati anak kami agar senantiasa di jalan-Mu. Lembutkan hatinya, kuatkan iman takwanya, cerdaskan akalnya, berikan takdir rezeki yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Kemampuan kami jadi orang tua ada batasnya, tapi kekuasaan-Mu tidak ada batasnya ya Allah. Kami memang belum soleh, tapi kami pengen punya anak yang soleh ya Allah. Kami belum jadi orang tua yang soleh, tapi kami ingin punya anak cucu keturunan yang soleh. Soleh-solehakan semua ya Allah. Kami belum bisa hafal Quran, tapi kami ingin ya Allah ada di antara anak cucu keturunan kami yang hafal Al-Quran. Bunda teteh sayang, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan ujiannya, masalahnya masing-masing. Yang punya hajat ayo minta sama Allah, bilang. Yang lagi punya masalah bilang sama Allah. Seberat apa masalah kita, bilang. Allah, 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 Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami, tunjukkan jalan keluar dari setiap masalah kami ya Allah. Ringankan beban berat kami ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami melewati semua ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh ini ya. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Kau kumpulkan kami di surga.
Ya Allah, kabulkan doa kami. Engkau yang maha menjawab, jawab doa kami. Engkau yang maha mengabulkan, kabulkan doa kami. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi yang harus meminta? Ya Allah, kabulkan doa kami, dengar doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.